Pas kita dulu mulai jualan pun juga saya pakai kemeja rapi, wangi gitu loh. Oke. Wow. Oke. Oke. Attract attention banget. Notice Ini siapa nih? Kayak orang luar Iya. dan presentable banget. Iya. Keliling Glodok. Zaman dulu kita mau coba offer products ke everybody. Of course everybody reject me. Saya mau tahu semua apa yang di pasaran dulu. Kalau saya tahu itu semua pasaran apa yang kita bisa handle, itu kita bisa memberikan solusi ke sales. Mungkin di Indonesia tuh kalau nggak kena musibah itu belum lulus. Jujur tahun 2012 tuh kita hampir bangkrut. Jadi kita ditipu oleh temen. Untung saya dengan karakter yang masih ada sisa positive mentality-nya. Kalau saya nggak ada positive mentality mungkin udah saya give up. Halo Sobat Founder semuanya dimanapun berada. Kembali bersama Founder Story, sebuah podcast yang akan membahas seluk-beluk bisnis. Bukan hanya dari angka, pencapaian, ataupun statistik dan headline yang biasa terlihat. Tapi kali ini kita akan angkat dari kisah manusia di baliknya. Karena sejatinya sebuah bisnis besar tentu lahir dari sebuah ide sederhana, pengambilan keputusan yang besar, dan banyak tantangan dihadapi. Dan itu semua tentu ada sosok di baliknya yang menggerakkannya. Dan hari ini kita akan bersama-sama mengupas lebih banyak nantinya, mendengar cerita yang bisa menjadi inspirasi, menjadi pertimbangan dan mungkin gambaran bagi Anda para founder di luar sana untuk dapat melangkah lebih jauh dalam bisnis Anda. Hari ini telah bersama kami seorang founder, seorang entrepreneur dari Idea Life, sebuah perusahaan penyedia peralatan pelengkapan rumah tangga dan dapur profesional yang telah lama eksis dan juga punya nama besar di industrinya. Siapa beliau? Kita bersama dengan Bapak Ronald Eka Putra yang hari ini kami akan sapa dengan Ko Ronald. Selamat datang Ko Ronald di podcast Founder Story. Thank you for having me today. Apa kabar? Baik, sangat Senang baik. sekali saya Rani Tunggeren dan rekan saya Andrew Cho bisa bersama dengan orang yang hebat yang memiliki latar belakang pendidikan dan lama di Australia, kembali ke Nusantara untuk mengembangkan bisnis dan membangun Idea Life sejak tahun 2002. Benar. Artinya sudah 2 dekade lamanya. Kalau boleh kita tanya sedikit, Ko Ronald, bagaimana Ko Ronald sebelum mendirikan Idea Life? Apakah memang punya mimpi menjadi seorang wirausaha atau ini terjadi secara tidak sengaja setelah pulang kembali ke Indonesia? Mulanya mungkin saya edukasi di dulu Australia. Oke. Jadi saya mungkin latar belakangnya itu sekolah dari kecil itu dari Perth Australia. Habis itu saya merantau ke Sydney untuk karir. Nah dari Sydney itu saya decide untuk balik ke Indonesia. Nah itu juga saya belum ada misi visi gimana untuk karirnya. Dan itu juga dimulai dengan trial and error juga. Jadi coba apa yang kita bisa lakukan. Tapi emang mindset saya pas balik ke Indonesia itu bagaimana saya mau jadi business owner. Oke, memang begitu mindsetnya. Ya dari waktu itu saya sudah nggak mau kerja untuk orang kalau bisa. Soalnya emang this is it. Saya udah cukup. Mungkin saya orangnya aktif dan karakternya itu mengejar bola. Daripada menunggu bola atau di belakang meja. Saya dulu pernah kerja di tempat yang di belakang meja setahun. Oke. Bertahun-tahun kayak berterus-terus itu merasa bosan. Jadi pas saya balik ke Indonesia itu saya mau decide, okay, this is it, this is my time. Ini coba membuktikan diri saya sampai mana. Dan pastinya waktu itu orang tua saya menawarkan saya mau nggak lanjutin bisnis keluarga. Tapi saya bilang saya tolak dengan sopan ke papa saya. Saya bilang, well, I think this is my time untuk prove myself. If I fall, you can always be my safety net. Oke. Ya, makanya he gave me that chance. I was like, I don't want to mess up that chance. Yeah. Nah saat itu makanya saya mulai getol, do everything I can. I think waktu itu harga diri pun juga saya set aside. Yang penting let's do it. Wow. Try first mentality gitu. Yes. Ya, makanya zaman dulu aja even saya jualan DVD aja itu kayak itu awal mulanya saya pas balik dari Australia. Jadi the money was good, but the prestige wasn't there. Ya. Ya, kita kan sekolah di luar negeri, Ya. sampai jualan kayak gitu kayak
I felt something missing. Yeah. Yeah. I did it anyway just to Yeah. kick off everything, gitu, because the money was that good. Tapi I knew that it wasn't my path. Yeah. Okay. But hopefully, luckily, that path to led to here, ya, which is ini yang bakal long term plan untuk for me. So, yeah, that's how it started. It's a long process sampai ke sini sih. So it wasn't like kayak turun menurun. Yeah. I had to do everything, create this brand Yeah. Okay. from scratch. So it's not second generations. No You're second the- generation. No. Even you have the second generation Yeah. privilege, Yeah. tapi tetap gak diambil gitu ya. No, yeah. Very interesting. It's against all odds. Waktu itu I'm facing big giants. I'm facing second gen, third gen, yang mereka sudah old school money, Yeah. udah crazy rich. Who is this kid bawa brand yang baru, Yeah. trying something new, then with very limited capital. Truthfully, saya mulai cuma 200 juta waktu itu. Okay. This brand is Yeah. barely minimum. Kayak Right. waktu itu very tough. Wow. Tapi I did it anyway. I did it Yeah. anyway. So So really interesting dari jual DVD Yes. sampai ke Ideal Life ya, all the products gitu ya, berbeda sekali, berbeda jauh. Tell us the story about that. in between dari DVD itu I managed to untuk kayak jualin produk orang lain juga. I see. Okay. I knew I had very good selling skills. Yeah. I didn't know the Indonesian market back then. Yeah. Yeah. Mau true story, a funny true story is pas kita dulu mulai jualan pun juga saya pakai kemeja rapi, wangi, ke Okay. Wow. Okay. Okay. And I'm not small. Yeah. Yeah. I'm tall. Yeah. Yeah. So everybody is like itu attract attention banget. Yeah. Ini Noticeable. siapa nih Noticeable. kayak orang luar, Iya. rapi, wangi dan presentable banget, Iya. keliling glodok. Okay. So zaman dulu kita mau coba offer products ke everybody. Yeah. Of course everybody reject me. Ya, ini siapa gitu. Yeah. Terus akhirnya I remember one valuable lesson yang salah satu shop owner panggil, sini kamu. Nggak ada yang beli kan? Iya bener kok nggak ada yang beli. Sini. Kamu terlalu rapi. Oh kayak it hits me. Kayak kenapa bisa? It makes sense now. I was trying too much. Semua yang saya belajar di Australia. Ya semua yang harus kayak presentable, be polite, yang gimana, it doesn't apply here. Right. Ini lebih of a character building, relationship. Yeah. Nah makanya pas saat itu, wow, it hits me. Itu maybe itu the first step untuk kita bisa maju. Okay. I think that broke the first barrier. Yeah. Dan from then on, ya udah kita start to blend in. Bagaimana cara sales keliling? Ya zaman dulu mungkin pasarannya itu di Glodok ya. Yeah. Yeah. So hampir every day kita ke Glodok, ke Mangga 2. So saya mulai notice gimana cara sales berkeliling, cara mereka bergaul, makannya di mana. Okay. Kayak I ended up eating di tempat-tempat itu soalnya makannya enak bang, bener gitu daripada kita makan ke tempat yang terlalu bersih juga. I love it. So emang I have the inner fighter mentality-nya itu saya kuat. Yeah. Mungkin kalau orang lain yang sekolah di luar negeri itu sangat-sangat susah untuk maju. Sangat ada harga dirinya untuk kayak berkeringat, hands on, ngangkat barang. Wasn't me. I was like focus untuk if I do this, maybe it'll lead to this. Like selalu whatever I do may contribute to success. So I think from the start I have the advantage untuk punya that kind of mentality. Ya, nggak takut capek, nggak takut ini. Sometimes orang bilang gila lu kerjain itu semua kayak why? Yes. I don't want to do it. Like if I were you, I don't want to do it. But me, no, it's okay. I'd rather do it. Yeah. So I think ceritanya ID Life ini emang mostly yes, it was a single man show Yeah. for a long time.
Tapi I'm glad I did it like that. Oke. Soalnya ya dari situ ya kita belajar banyak sih. Wow, luar biasa ya. Jadi belajarnya jauh di negeri seberang, negara maju, memberanikan diri untuk kembali ke Indonesia. Itu saya katakan berani sih, karena di sana peluangnya pasti sudah lebih besar gitu ya. Di sini dan berani nolak kesempatan dari orang tua untuk nerusin usaha, berani juga belajar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, ya style lokal kita bilang untuk bagaimana bisa diterima di pasar. Pertama untuk selling itu banyak sekali pembelajaran. Dan itu masih jualan DVD. Itu dari ketika di Glodok DVD itu. kita udah transisi ke jualin barang orang lain. Itu pertama kali. Macam-macam orang Iya. Belum dengan brand Idea Life? Itu belum actually. Oke. Dan Pertama kali habis itu kita next stepnya baru kita create brand Idea Life. Gitu. Jadi Idea Life itu mulai dari a piece of paper, a blank piece of paper. We didn't have anything, how to create the logo. Kita bakal tujuan marketnya itu kayak low, middle, high itu kita masih belum decide. Like it was all a learning process. Yeah, it started with my father when I kayak started this brand. And kita tuh create even just a logo aja tuh susah gitu. logo aja susah. Logo aja tuh susah, ya. Kenapa susah? Logo itu I mean, logo is a name itu we cannot change. Once we know that if we want to build a dynasty, itu very hard to change. You don't want to go 5 years in, I still ganti everything. It's just we knew that we're gonna go for a long way. This is it. So once you got established from the start, itu harus benar-benar kita solid, commit to the brand, and jangan sampai every time we fail we ganti lagi. Like, yeah, we knew that that's not gonna happen to us. Yeah. That's why from the start harus pick a name, pick a logo that is like harus eye catching and sounds convincing untuk consumers. Makanya itu. Boleh cerita juga nggak, Ronald, di mana kenapa namanya Idea Life dan ada tulisannya kan Japanese inspired brand. Yes. So very interesting ya. Yes. So kita pengen tahu sih lebih Itu banyak. the moment that I decided that brand itu I knew that I wanted to have an overseas effect. Overseas effect itu back then mungkin kalau misalnya merek Jepang itu they use kayak merek-merek Jepang. Kawamura atau kayak bahasa Jepang Maya Shito atau gitu. We didn't want it that way. Kita nggak mau do the same thing as other brands doing. Jadi what we decide to do is kita mau more of a netral namanya, tapi harus Inggris. Tapi memang ada Japanese essence. Iya, dari Japanese essence itu, we knew dari Japanese essence itu ada sense of credibility-nya, ada sense of professionalism-nya, elegance-nya, and we chose Japan. Japan believes in simplicity, good quality products, and very curated products. Curated itu artinya dipilih mana yang mereka bakal rilis gitu. So mentality-nya itu dan fokus on innovations. Kita selalu dari kecil kita selalu believe Japanese are the most innovative products, right? Jadi from then until now itu kita namanya slogan kita sekarang innovative solutions. Itu until now it's a core basic value dari brand kita. Jadi kita fokus on innovations ya. Benar-benar diperhitungkan dengan matang. Kalau boleh tahu, Corona di awal Idea Life start itu Corona sendiri tuh dengan berapa orang itu? Dan sekarang sudah seperti apa gitu? Dari dulu tuh saya sendiri juga. Yes, I started with saya sendiri, sekretaris, and 2 logistics kurir. Yeah. 4 orang. So it's like kita dulu saya order, besok saya antar. Benar-benar megang seluruhnya luar biasa. Hampir seluruhnya, ya. Jadi saya mau tahu semua apa yang di pasaran dulu. Kalau saya tahu itu semua pasaran apa yang kita bisa handle, itu kita bisa memberikan solusi ke sales. Jadi itu mentalitinya dari situ saya mulai. Saya mau niat belajarnya supaya saya bisa berikan solusi untuk semua karyawan kita. Ya, jadi kebalik. Kalau misalnya orang-orang yang lain mungkin maunya hire sales yang mereka yang keliling tinggal laporan doang. Kalau saya nggak mau, saya kebalik. Jadi saya mau tahu apa yang di sana
what's going on di pasaran. Jadi saya bisa berikan mereka feedback lagi. Wow. Yeah. Ini kan part of leadership berarti ya, Yes. Ronald. So tell me more about how is it comes naturally dari diri sendiri atau you pick up something from other people? No, I think it comes naturally. I don't know. I feel like I'm a hands-on person. Jadi if I wanna like, kayak saya hobi sesuatu, I learn that thing. I learn about that topic. Sampai I know how to handle it. Even I was a Lego collector. Then I full in Lego, kayak like research everything. You know, even I'm a very movie fanatic. Right. I don't just watch the movie. I read the articles about the movie, how it's made, mungkin the history of the movie, how the actors, bagaimana mereka terpilih Casted. jadi casted, Yeah. why they chose the director. I want to know all that. So when I try to explain or the knowledge behind what I'm saying itu udah concrete. So I think I'm a kinda tipe orang yang benar-benar factual, makanya itu saya tuh suka harus tahu what's going on dulu. It's just a habit. I think it's a character. Luar biasa. It's a good habit. Benar. Tapi memang it takes time. You have to commit a lot of time and sometimes itu memang harus keluar your comfort zone. You have to meet all the customers and see what's out there. Sangat menginspirasi ya kalau kita bisa bilang. Bro. Kalau kita lebih jauh nih maju ke bisnis ya dari Ideal Life sendiri sudah berjalan 20-an tahun, melewati pasti banyak catatan lah perjalanan Ronald. Tapi ada nggak sih yang memang paling struggle atau mungkin kejadian yang paling berat dihadapi yang tetap membuat bisa sampai bertahan hari itu dan itu berhasil dilewati gitu loh. Makanya di Indonesia sejak kita mulai 2004 sampai sekarang itu mungkin di Indonesia tuh kalau nggak kena musibah itu belum lulus. Ya. Jadi namanya terminologi itu uang sekolah itu benar-benar itu sangat-sangat benar, akurat ya. Namanya ditipu sales, ditipu customer, ditipu teman itu ada. Dan ada pivotal point juga kita jujur tahun 2012 itu kita hampir bangkrut. Ya, jadi kita ditipu oleh teman-teman. Ini nothing to do with ID Life actually. It was like a side project yang dari ID Life. Saya ditipu sampai cukup habis-habisan. It wasn't an injury. It was like I think kayak kaki putus. Kayak bagaimana kita harus grow back kaki itu, and itu juga mental breakdown juga. It was tough tahun 2012 sampai I think 2019 itu it was a road to recovery-nya itu very tough ini. Lah panjang ya. Itu aja saya udah consider lucky untuk cuman berapa 7 tahun. Itu aja lucky. Tapi man, I pray to God, please don't happen to me again. Soalnya itu titik yang kita itu terjun bebas atau kita itu tenggelam. Bisa nggak kita come back up? Tapi ya dengan untung saya dengan karakter yang harus masih ada sisa positive mentality-nya. Kalau saya nggak ada positive mentality mungkin udah saya give up. So jadi I didn't focus on trying to recover the whole thing. I focus day by day. Oke. If day by day kita improve something, I mean that's gonna be long term itu bakal better. So I created this self motivation for myself. Every time saya datang ke kantor, saya have to fix one thing. Wow. One thing, just one. So that means kalau saya ke kantor 200 kali setahun, Ada 200 artinya kali. 200 kali kita improve perusahaan. Kita kali itu kali 5. Artinya 1000 hal yang kita improve di perusahaan. Wow. Nah, jadi saya ngelihat itu persepsi itunya. Daripada ngelihat problem dari satu bola, mending kita lihat satu persatu. Nah, itu yang saya persepsi itu muncul pas saat saya kena insiden ini tahun 2012. Ya. Jadi
yes itu tough, tapi yes itu jadi awakening. Jadi saya Right. kalau it doesn't happen to me, I think I wouldn't be here today. Itu awakening itu very strong, bukan namanya sentil lagi ya. Itu di punch in the face. Punch in the face, Yeah. nearly drown. Yeah. That's it. Yeah. And makanya, and until now kita masih pakai prinsip itu. Yeah. I never forget. Whatever works, you keep it. Yeah. Yeah, that worked from then on until now. I think dalam prinsip hidup pun juga, maybe you cannot do like that every day in your personal life. Yeah. Tapi in your office you can. Yeah. So yeah, I did that until now. So that's it. So gak ada sebenarnya turning point yang dari downfall itu untuk come back up turning point, tapi step By step. Yeah. Yeah. Jangan mikir Just semua naik. musibahnya. Yeah. I think you just have to kayak singkirin musibahnya and focus just untuk one day at a time. If you correct yourself one day at a time, I think God is aware that you're trying to fix yourself. Yeah, most of the time masalahnya itu is ourselves actually. Yeah. True. Yeah. So just don't blame the others. If you blame the others, you're wasting your time. Yeah. I think you're just gonna salah dia, and then you're not correcting yourself. Yeah. Okay. So if you say this is my fault, I'm gonna fix it. You start from day one. Itu jadi bedanya di situ. So I start to blame myself, fix myself, and take that step. Yang one correction At a at a time. Fenomena uang sekolah yang bukan yang membuat bisnisnya bertumbuh, tapi secara personal dulu ya, pribadi dari Coronel ini yang Yeah. berkembang ya, mengambil banyak pelajaran dari momen itu dan akhirnya sampai hari ini dari Yeah. dikatakan ya, dan itu berdampak pada Idea Life secara mental keseluruhan tim hari ini Yeah. menjadi besar seperti ini juga ditanamkan ke timnya Coronel. Pasti. Value-value yang Until sampai sekarang itu angka 1 koreksi per hari itu masih saya jalankan. jadi ketika melewati masa mungkin berat, kalau kita bilang yang terbaru adalah pandemi atau tantangan ketika masuk harus ke dunia online ya, bergesernya cara orang berjualan dan membeli, itu kan pasti saya rasa setiap bisnis ngalamin itu ketika momen itu. Pasti. Idea Life seperti apa? Wah, kita pas pandemi itu kita kehilangan Instagram kita 111.000 follower. Kena hacked. Wah. Iya. Dan itu momennya sebenarnya pas saat itu tuh orang semua pada mulai baking. Oke. Ya, mulai selling from home, mulai bersih-bersih. So it was like golden moment for us. Yeah. Yeah, I'm not saying not for everybody, Yeah. but for us, it was golden moment for us. Tapi di belakang itu, saya juga kehilangan Instagram bisnis kita yang 111.000 follower itu. So it was ada panic mode-nya juga. Yeah. Ya, selalu ada sesuatu yang kita harus fix the problem. Ya, tapi sejak itu juga kita build a new one, kita build better security, we understand more about kayak social media. Jadi sekarang ya kita stronger. Oke. Ya, kita sekarang udah balik lebih dari 111.000. Balik lebih dari 111.000 ya. Itu berapa tahun aja nih after pandemi ya. Ya, makanya itu jauh lebih sama juga. Every musibah itu must be awakening. Oke. Ya, jadi kalau kita nggak realize itu awakening atau itu lesson, ya uang sekolahnya jadi mahal. Yeah. Nggak balik modal. Betul. Ya kan. Kalau uang sekolah tuh kita harus melebihi biaya uang sekolah itu. Kita harus balik gitu. Yeah. Karena memang banyak juga yang mengatakan begini, Coronel, bahwa bisnis yang sukses nih seandainya ya di bidang penjualannya offline gitu ya, ketika masuk zaman online sekarang orang banyak belanja apapun bahkan dari rumah gitu ya, barang-barang kecil hingga barang-barang besar, tidak semua bisnis itu siap bertarung di online karena ternyata beda sistemnya, beda caranya, dan banyak hal harus dipelajari ulang gitu ya. Nah, apakah Idea Life itu mengalami juga fase seperti itu, dan kalau iya apa yang dilakukan gitu loh untuk bisa lewat fase seperti itu, dan sampai hari ini sepertinya juga eksis ya di marketplace kalau kita bisa bilang gitu. Ya, Idea Life kita mulai dengan bisnis konsepnya itu kita jual ke reseller. Kita jual ke jadi ada distributor, ada retailer. Kita mulai emang website sebagai company profile aja. Jadi kita nggak ada jualan online. Emang kita struggle juga on selling online karena
of course kita as a principal kita nggak bisa kita perang harga sama reseller kita. Ya kan? ID Life ini makanya kita fokus on social media untuk kita push. Tapi itu pun juga kita harus tim dedicated ya untuk social media. Nah makanya itu kita ada kerjasama dengan AHA Commerce dan itu yang dari situ ya kita mulai efeknya itu lebih meningkat di marketplace. Oke. Ya. Dengan AHA Commerce ya. Betul. Itu di tahun berapa Corona memutuskan sebenarnya hapus dan kenapa AHA Commerce gitu? Oh, tahun 2025 actually kita start dengan AHA Commerce. Itu karena kita feel kita mau maksimalkan apa yang kita put the effort. We feel that kita udah hampir 20 tahun ini we need to grow bigger. Right. And we know our brand can sell. Tapi kayaknya somehow itu masih belum cemerlang yang kita mau. The performance. Nah, I think we need help yang gimana bisa lebih strong di market. Dan we didn't know the ads untuk kayak marketplace itu. We weren't aware. Right. I think itu perlu a dedicated team kayak AHA Commerce untuk yang bisa understand itu. AHA Commerce ya very renowned, credibility-nya sudah bagus. Makanya that's why kita chose AHA Commerce untuk our future plans. Apa yang benar-benar merasa value yang didapat Coronald setelah kita kerja sama bareng gitu ya? I want to know your point of view untuk itu. I mean analytical wise kalian juga udah lebih bisa point out mana deficiency kita, salahnya kita di mana. I mean kalau misalnya marketplace enabler lain itu mereka cuman handle tapi kayak jarang koreksi. Nah kalau e-commerce tuh mau koreksi, mau kasih tahu kita apa salahnya kita dan keep us updated untuk kayak double date campaigns atau payday campaigns itu juga. Jadi staff kita tuh selalu dibuatkan schedule yang ya mungkin kayak kesannya kayak dipecut supaya ayo kita maju nih. Gitu. Dan I wasn't able to do that with my team zaman dulu. Which is saya juga sendiri juga nggak bisa ingetin terus gitu. Dan knowing kalau AHA Commerce bisa handle that side of our business, saya juga bisa fokus on brand buildingnya. The other side of that our brand, our business. Jadi makanya itu I chose AHA Commerce for that. So data driven, that's the first one. Data driven. Sama yang kedua adalah continuous improvement gitu kali ya. One correction a day. Value-nya sama nih. Value-nya sama. Makanya cocok ya. Makanya cocok chemistry-nya sama. Dan ternyata dari sini kita bisa melihat bahwa sebuah bisnis besar dipimpin oleh founder yang memiliki wawasan dan pengalaman panjang, bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kita handle sendiri aja gitu. Kita kadang-kadang butuh pihak lain, kolaborasi, pengalaman dan juga keahlian pihak lain untuk membuat kita lebih bertumbuh. Begitu. I mean, there's just so much knowledge sekarang. I mean like every time you look at Instagram or YouTube, there's always something to learn. I mean you cannot learn everything. Sekarang dengan AI ini udah multiply that by 50 maybe, ya kan. Jadi we need some people to help our growth. I mean, we cannot grow ourselves. Our own internal team juga nggak bisa, cannot handle kita internally, kita nggak bisa. So that's why we need all the manpower that we can get. Soalnya dengan AI ini sekarang jauh lebih kompetitif lagi di pasaran. Exactly. Yeah. So you either use AI as your friend, or AI will eliminate you. Okay. So you choose. So I choose to use AI for my advantage. Of course. To do that, you gotta learn AI. You gotta know capabilities AI itu apa aja, what you can do, and how AI bisa use it for data, use it for generate image, videos. I think makanya itu open a whole new world. Still. Itu kita harus learn. Dan melihat pencapaian atau posisi ID Life hari ini, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh Coronald di awal, atau ini sudah melebihi, atau ini masih belum mencapai apa yang dia bayangkan ketika awal merintis gitu loh? Mungkin saya pas pertama bikin ID Life ini nggak pernah set benchmark
my target. Tapi, well, if I'm still sitting here talking about ID Life 22 years later, I think that's a blessing. I mean, I've seen other big brands rise and fall further than the rise. So I think sekarang ID Life itu fokus kita on sustainability. We don't seek fast growth. Kita mau just slow growth is enough. I think brand kita, it's kalau customer sudah pakai produk kita sudah paham kalau produk kita itu innovative, competitive, like competitive pricingnya udah bagus juga. Dan I want them to realize that. Makanya kita don't seek very high, fast growth in ID Life. Kita sustainability. Yang penting customer happy. So kita fokus on customer. Itu salah satu value ya, Tia. Very, yeah. Semua hotline kita juga harus dijawab dengan cepat juga. Oh, oke. Yes. Oh, good. Yeah. Jadi kepuasan customer itu menjadi salah satu hal yang paling utama lah ya. Yes, because kita tahu kalau misalnya brand lain itu they may be big, but the customers may not be good. The bigger they are, the customer service maybe is worse. Yeah. I know. Jadi before you want to grow, set your foundation straight. Oke. The basic stuff you get it straight. I mean, True. Itu yang kita mau ID Life itu jangan sampai customer luka batin yang kita nggak mau. Kalau udah luka batin, we don't have a second chance. Setuju, setuju banget. Betul. Ya betul, itu malah bisa menjadi salah satu isu yang sangat jelek dan susah banget itu memang tuh. Benar. Karena customer akan sangat dipercaya oleh sesama customer yang lainnya gitu. Sayang banget kita populasi di Indonesia sangat besar itu, you don't waste it. Treat every customer itu yang sebisa mungkin priority. Why not gitu. So makanya pas kita mau bikin we want to grow atau set campaign itu number one tuh customer service-nya, how do we handle it? How do we handle the complaints? How do we handle services? Itu harus kita bisa handle dengan cepat. Kalau if we can handle that means we ready to grow. Kalau kita grow tapi nggak bisa handle that division itu, ya artinya kita bisa negatif. I see. Ya. Jadi training berkala juga dong, para timnya ID Life itu untuk bisa seperti itu, mungkin service excellence segala macam itu ada training berkala untuk tim. One correction a day. Oh, internal. One correction a day. Okay. Ya, selalu kita gituin. Something yang really interesting, one correction a day, but it continuously improve ya kan? Yeah. Ada nggak milestone yang benar-benar memorable for you in your business? Benar-benar, wow, we are here now. I mean, kita itu ID Life itu bisa dibilang di pasaran tuh very underdog. Very underdog. Kita kayak New Kids on the Block. Kita bukan brand yang have the biggest budget untuk kita namanya iklan atau hire influencers. Tapi we try to do it as efficient as possible. Sometimes kita nggak mainstream caranya. Yeah, like other people, mereka hire a top tier influencers, kayak mungkin nama-nama yang besar, satu orang gitu ya. Kita enggak. Jadi kita hire sekitar 80 orang tapi ibu-ibu. Nah, same vision tapi different concept. Kita cara pemikirannya bom atom sekali, kalau kita lemparin granat terus. Ya, tapi konsisten. Dengan 80 orang. Misalnya kayak gitu. Dan kita makanya itu kita bikin namanya influencer team. Nah, 80 orang ini consistently posting untuk kita, menjalankan affiliate-nya untuk kita juga. Makanya konsepnya beda. It's never been done dari brand-brand lain. Itu pencapaian terbesar adalah. Ya dari situ pun juga sekarang udah mulai orang-orang selebriti pun juga udah mulai pakai. Dan dari situ kredibilitas kita untuk pasaran pun juga pasti improve. Dan milestone kita mungkin kita mendapatkan proyek untuk Alfamart. Wow. Ya, Alfamart, Alfamidi, Lawson, Family Mart itu memakai produk kita untuk setiap outlet. Itu pencapaian salah satu terbesar berarti ya. Makanya saya pikir-pikir kalau think back dari dulu yang saya penjual DVD yang tahun 2000 awal sampai sekarang bisa sampai produk kita masuk ke mereka itu kayak
who am I? Kayak Yeah. I'm just that guy trying to hustle di pasaran yang digelodok yang pakai baju kemeja panjang lagi digelodok gitu. Nah, sampai sekarang itu makanya sangat grateful. Jadi Yeah. kalau seperti itu Ronald, berarti kan boleh dong kita minta Ronald berbagi tips untuk para founder-founder di luar sana, mungkin 1, 2 atau 3 bahkan hal yang bisa mereka tiru atau mereka lakukan sebagai founder juga yang mungkin sedang struggle atau sedang menghadapi masa sulit gitu ya. Karena ternyata sopan dan rapi ya belum tentu cocok gitu ya. Dan yang bisa jadi menjadi orang mundur gitu kan. Tapi boleh nih kalau banyak hal yang sudah diceritakan, apa sih yang mau dibagikan untuk para founders di luar sana mungkin? Saya sih try first ya. Orang yang coba dulu. Coba dulu. Jangan takut sih. Jangan takut, coba dulu. Let's see. If kalau misalnya it fails, ya udah. Tapi kan safety net-nya nggak sama kok. Setiap orang safety net-nya nggak sama kok. I mean try first. Try first, ya. If it works, go on. Tapi terukur mungkin ya. Try first terukur gitu. Iya. Kan tadi kan modalnya 200 juta. Ini nggak jangan 200 juta dong, ya kan? 2 juta yang dulu di luar misalnya. ya, sesuaikan dengan level bisnisnya gitu ya. Oke, try first. Next maybe be more hands on. Sebagai owner tuh lebih hands on kali ya. Ya, jadi knowing semua variable yang bisa terjadi itu outcome A, B, C, D itu kita harus tahu semua itu dulu. Ya itu harus terjun di lapangan. Itu mungkin dari situ sih. Tapi not everybody can do it. Kadang-kadang orang juga, saya nanya teman-teman juga, gue malas untuk lakuin itu. Gue suruh sales aja, suruh klik. Sometimes, tapi sales laporan ke kita belum tentu faktualnya accurate. Something interesting di sini di mana saat tim mulai besar kayak gitu, pasti kita punya capacity kan untuk kita bisa, nggak mungkin kita bisa hands on ke everybody punya pekerjaan kan. How you manage that? I micromanage, like kita fokus on per division. I see our company itu like kayak sepeda. Kayak sepeda. I'm the rider. Okay. Setiap other division is the parts. I'm gonna ride hard. Yeah, if the rider rides really hard, tapi rodanya itu kempes atau kayak kurang perform, pasti kita jatuh. Yeah. So every division kita harus, rodanya harus maksimal, gearnya harus maksimal, pedal harus maksimal, rangkanya harus kuat, because I'm the rider. Jadi kita, makanya setiap divisi itu kita koreksi. Kita harus benar-benar fokus on one division, itu udah oke, next division. Yeah. Dan itu harus ditanamkan juga loh ke timnya bahwa mereka semua penting gitu. Yes, Tadi satu rangkaian yang fail dimanapun ya bisa jatuh semua. Harus itu setiap divisi itu harus kita monitor. Pokoknya itu dulu. Before you able to see the whole company, itu mungkin setiap divisi itu harus beres dulu. Jadi makanya saya datang ke kantor, saya lihat divisi mana yang perlu kita fokus. Ini koreksi. Ini kita koreksi. Jadi setiap koreksi itu kita koreksiin. Itu punya standar correction, berarti ada KPI kalau kita bilang istilahnya sekarang, atau mungkin punya sistem penilaian sendiri dari Corona? Enggak juga. Kalau menurut saya kita perlu even just kayak internal document, cara gimana supaya dokumen ini tidak hilang atau gimana, ya udah kita make improvement. Hal-hal begitu aja kita selalu improve. Ya, kayak banyak kayak sales itu kita improve on designs, kita membuatkan kayak ini desain baru nih supaya customer lebih tahu produk kita. Kita create satu template untuk desain. Ya udah kita lakuin gitu. Saya ada satu pertanyaan menarik nih Bro Andre ya, untuk Corona. Tadi kalau Corona punya kisah yang paling berat adalah pernah tadi bilang ditipu lah ya. Oleh, kita bisa bilang menurut saya adalah orang dekat. Kalau bisa menipu segitu besar adalah orang dekat. Berarti merusak kepercayaan. Nah itu kan luka batin yang biasanya sudah disembuhkan kok. Nah tapi bisnis grow itu membutuhkan kita sebagai foundernya kan harus percaya kepada tim, percaya kepada banyak pihak lainnya ya yang akan bekerja sama ke depan. Bagaimana kok Ronald bisa menyembuhkan luka bahwa saya akan bisa untuk percaya lagi sama orang lain gitu loh setelah momen begitu sakit 7 tahun, lama sekali untuk bisa pulih gitu ya. Tapi kan harus bisa percaya, harus bisa gitu untuk grow lagi. Gimana tuh tipsnya? I think kalau misalnya kita kena mental block di situ, I think number one is you may not forgive, tapi you just have to forget it. Gitu. Move on.
You may not forgive. I think saya bukan muna-muna ya. Maybe in the Bible kita harus bilang forgive. I'm a man. I may not forgive. Tapi lebih selektif. But no, Hati-hati. I'll forget it. I'll forget it. Itu forget for my own good. So I can just move on. Oke. Once you go past that moment, yes, then you can let go. Then lu bisa maju. Kalau nggak bisa kayak gitu, you cannot. Tapi kalau ketemu orang di depan mau disikut nggak? Udah itu susah. Jawab ya. Itu susah. Takutnya. Itu susah. Tapi yang penting kita belajar poin penting bahwa ya memang harus tetap maju, move on, forgive. Fokus ke end game-nya kita apa nih? Perusahaan kita kan. Ya betul. Ya, masa kita fokus ke diri kita yang bisa jadi kanker. Mendingan kita fokus ke perusahaan Soalnya aja. bukan hal yang mudah gitu, karena untuk bertumbuh kan butuh percaya dengan banyak pihak ya. Pokoknya percayalah. Itu karena bisnis ini memang harus percaya dengan banyak pihak lah. Nah, ketika yang tadi masalahnya adalah yang terbesar adalah kepercayaan, itu mulihnya pasti, waduh besok percaya sama karyawan, ini gue kasih kepercayaan aman gak nih ya? Ini mau kerja sama ini aman juga gak ya? Pasti kan begitu, karena Pasti, pernah gitu ya. pasti. Ini berhasil beliau lewat. Tapi dengan saya dengan kayak karyawan ada filosofi, just don't be an ass. Yeah, you're the boss, tapi don't be an ass. I mean, just be like a friend. Kayak ngomong, what's wrong with you? Okay. Kayak anything I can help. So jadi kayak jangan hal kecil itu mengefek. I mean, kita harus bantu mereka what's going on at home. Okay. Whatever they're feeling, mereka pikir struggle. But for us, it's a small little thing. Okay. If we can help it, mereka forget about the problem at home, dan mereka bisa back focus ke kita. Right. Jadi makanya be attentive sebagai leader. I think jangan semua salah mereka semua. Yeah. Keep in mind, kebanyakan juga salah kita. Ya, jadi timnya, karyawannya juga bisa merasa lebih tenang ya. Berarti kalaupun ada kekeliruan ya atau kesulitan, tidak selalu harus mereka selesaikan sendiri atau langsung disalahkan gitu. Ya. Memang Makanya kita selalu di perusahaan ini kita selalu sudah SOP benchmarknya semua sudah setin. Saya yang set semua, bukan leader yang set. Saya yang set. Jadi mereka sebagai doers, mereka yang kerjain. Because everything saya sudah set semua. If this scenario happens, this is what you're gonna do. Yeah. Jadi semua mereka udah ada SOP-nya. Itu setiap divisi juga ada kertasnya juga. Terus kita implement 2 kata kita taruh di kantor besar-besar. Tidak ada kata lupa, tidak ada kata saya kira. Oke. Tell us more. Kenapa ditulis kayak gitu? Jadi kita tulis Story-nya itu, apa? I mean, kebanyakan orang yang semua datang ke saya sebagai karyawan, itu alasannya saya lupa. Saya kira. No reason ini berarti. Ini sudah dikunci ya. Nah, saya bilang, kamu datang ke saya dengan ada alasan itu, saya nggak mau terima. If you can eliminate those problems in your life, itu pasti you are becoming a better person. Just those two. Ya. Saya lupa dan saya kira. Ya memang ini menjadi alasan, memang betul. Besok karyawan datang, saya pikir. Nah, pikir dan kira sama. Kira sama. Dia tambahin saya ya. Data lahir dari idenya AHA ini. AHA momennya dapat gitu. Saya pikir atau kata teman saya dia kira. Jadi slogan itu kita taruh besar-besaran di kantor kita di setiap lantai. Berlaku untuk semua. Semua. Wow. Semua. Tadi juga Corona ada bahas SOP kayak gitu. My question adalah how you discipline your team kalau misalnya SOP nggak sesuai atau I want to know. I mean, everybody makes mistakes. Yeah. Once is a mistake, twice. It's a choice. Yes. Itu makanya kita harus remind them. Every time saya advise ke mereka, do you want to have karyawan kayak kamu di perusahaan kamu? Ya, saya selalu menggambarkan kalau mereka suatu hari di posisi saya. That's good. Hopefully mereka tuh ada, ya gue nggak mau sih punya karyawan yang kayak gue. Jadi mereka ada sense of belongingnya to the company. Ya try to
saya bukan tipe orang yang kata-kata kasar. Saya mau bikin persepsi mereka lebih mikir, lebih realize. Ya, if it happens to you, gimana? If you are in my shoes, what would you do? Right. Yes, jadi saya selalu tanya begitu. Dan ya bagus kalau mereka bisa menjawab dan sadar kekurangan mereka itu bisa bagus. Yang repot kalau oke dia nggak merasa kurang, saya nggak apa-apa, saya suka deh orang kayak gini tuh repot. Kalau ya. kita bersikap kasar mereka nggak bakal learn. Ya, tapi kalau kita bikin mereka mikir, mereka juga mesti learn. Yes. Mau nggak karyawan korupsi? Ya. Kamu punya warung, kamu punya perusahaan, karyawan kamu korupsi. Mau nggak misalnya? Ya pasti nggak mau kan? Ya, pasti nggak mau. Ya, sama dengan saya. Jadi ya gitulah cara kita untuk handle. We try to do it sesopan mungkin, setegas mungkin, tapi harus firm. Dan ada batasnya. Harus Jadi ketika semua harus ada batas ya. sekian kali ya itu sudah sama-sama paham, selesai berarti karena tidak bisa berlanjut gitu ya. Dewasa itu penyelesaian dewasa, jadi ada kesempatan, ada pembelajaran, tapi juga ada batas akhir yang harus dihormati bersama mereka gitu. Benar. Ya. Wah, keren banget. Kalau boleh berbagi, ini kita mendekati akhir nih Coronel ya. Closing statement kita bisa bilang, tapi closing statementnya berupa lebih mungkin ada quotes atau ada tips atau mungkin pesan-pesan mendalam untuk semuanya ya. Yang mau diingat sama audiens. Yang mau diingat nih, yang mau dibawa pulang atau ketika mereka sudah selesai nonton, oke, inilah ya yang mau saya execute gitu lah, seperti eksekusi. Ya mungkin tadi yang saya sudah sebut yang quote saya itu, just fix satu hal dalam perusahaan Anda. Yeah. Okay, just one thing a day. One correction a day. And then do the maths. Yeah. 200 kali, 200 improvements times that by 5 years, 1000 improvement. Kalau 1000 improvement, company kalian nggak growing, you doing something wrong. Right. Something. Yeah. Soalnya kita udah improve every time loh. Yes. Yeah. So jadi that philosophy works for me. Yeah. And I'm sure it will work for everybody. Oke, thank you Coronel, luar Belajar biasa banyak sekali. ya. Banyak sekali yang bisa Belajar banyak pelajari. banget Saya ya. yakin juga sobat founder di luar sana juga menyaksikan ini, bisa mempelajari banyak sekali hal, dan pesan terakhir ini sangat penting ya, bahwa apa yang teman-teman lakukan di luar sana, kalau ada kesulitan, terus perbaiki, terus tingkatkan, terus belajar. Ya, mudah-mudahan melalui podcast Founder Story ini juga bisa menjadi salah satu bentuk pembelajaran. Kalau dirasa masih kurang hari ini, tonton episode-episode selanjutnya. Ya, one content, one day. Ya, one episode, one day. Siapa tahu bisa menambah inspirasi, solusi, dan akhirnya menjadi eksekusi yang nyata dan membawa pertumbuhan dalam bisnis Anda. Terima kasih sudah menyaksikan Founder Story episode kali ini. Terima kasih Coronel sudah hadir bersama kami. Ya, mudah-mudahan sukses dan semakin maju bisnisnya Idea Life ya. Dan juga teman-teman di luar sana, para sobat founder, terus melangkah maju, terus bertumbuh untuk kesuksesan yang memang sedang diincar. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa.